selamat berjumpa kembali sahabat Mido di podcast Teres Kandim Surabaya, episode visa dan izin tinggal. Kali ini secara spesifik saya, Rudi dari Humas Kandim Surabaya akan membahas visa dan izin tinggal bersama dua teman saya dari seksi izin tinggal keimigrasian Kandim Surabaya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Yusvia Anggreni Haq. Saya adalah analis keimigrasian ahli pertama yang ditempatkan di seksi izin tinggal keimigrasian. Oke, saya Triwahyudi Suprayogi. Saya merupakan anggota dari seksi izin tinggal keimigrasian sebagai analis keimigrasian pertama. Baik, ya terima kasih karena itu sudah perkenalan singkat dari dua narasumber saya yang kali ini akan spesifik membahas visa dan izin tinggal, dan kiranya nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa dipetik ya untuk teman-teman sekalian yang update dengan aturan keimigrasian. Langsung aja kali ya, langsung kita tanya-tanya sambil ngobrol santai ya Mas ya. Yusvia, saya panggil Mbak Yusvia sama Mas Yogi ya. Oke. Ya baik, pertama-tama nih saya mau tanya sih Mas. Sebenarnya apa sih itu visa dan izin tinggal secara umum, itu aturannya seperti apa? Oke. Untuk visa sendiri itu merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang, baik secara tertulis maupun elektronik untuk saat ini, sebagai tanda masuk ke wilayah Indonesia dan sebagai dasar untuk pemberian izin tinggal. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, izin tinggalnya sendiri? Untuk izin tinggal sendiri merupakan izin yang diberikan kepada orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Oke. Sesuai dengan tujuannya. Tujuannya ya, jadi iya, penekanannya itu adalah tujuan dan kegiatannya. Betul. Jadi dia mau ngapain di Indonesia? Betul. Seorang warga negara asing atau orang asing itu harus melengkapi visa dan izin tinggalnya sesuai dengan kegiatannya. Nah, kira-kira kalau misalkan orang asing terus kemudian lalai untuk melengkapi visa atau izin tinggalnya, seperti apa ya kira-kira konsekuensinya secara keimigrasian? Monggo, silakan. Kalau lalai ini mungkin artinya dia ketika masuk tidak memiliki visa gitu ya. Kalau tidak memiliki visa langsung ditolak sih sepertinya ya kalau di TPI itu, karena setiap orang istilahnya visa sama izin tinggal tuh kayak kita masuk di sebuah wahana, kita ingin punya tujuan masuk ke tempat itu berarti kita harus punya tiket. Tiket itu adalah visa. Nah, ketika visa ini dia tidak punya, otomatis dari penjaga wahana ini akan menolak masuk karena dia tidak memiliki sebuah kelengkapan administrasi untuk masuk wilayah itu. Jadi kayak gitu istilahnya dari awal saja sudah tidak punya, akhirnya izin tinggal pun tidak bisa diberikan. Sama ya, jadi ketika itu akan ada konsekuensinya kalau misalkan nggak punya visa dan izin tinggal. Baik visanya nggak bisa masuk, izin tinggalnya pun kalau ada kemudian lalai, dia juga akan terkena konsekuensi. Betul. Jadi itu kan saya bilang visa itu kayak tiket masuk di wahana. Izin tinggal itu seperti kita mau masuk ke sebuah wilayah yang banyak wahananya. Istilahnya banyak wahana itu adalah perkegiatan. Jadi kalau misalnya mau masuk wahana roller coaster, kita pakai visa apa? Kayak gitu, kita pakai tiket apa. Jadi nanti pun izin tinggalnya kita berikan sesuai visanya. Wahananya pun kita misalnya kita mau main wahana kan kita lihat ada waktunya berapa jam, lama dia bisa tinggal pun juga seperti itu. Istilahnya analoginya seperti itu. Ada tiket, kamu bisa menggunakan wahana itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Jadi gunakan izin tinggal dan visa itu sesuai dengan wahana ya. Wahana yang bisa mau atau kegiatan yang mau dikerjakan di sini gitu. Oke, baik. Nah, kerangka aturannya sendiri kan sebenarnya sudah tertuang nih di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, kemudian ada aturan pelengkapnya begitu ya. Di dalam Permenkumham Nomor 29 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen sebelumnya tentang visa dan izin tinggal. Betul ya? Betul. Nah, kira-kira apa Mas isi dari permen tersebut atau aturan-aturan terbaru apa yang bisa diambil dari Permenkumham 29 tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal? Terdapat beberapa perubahan, diantaranya untuk alih status itu di permen sebelumnya itu terpisah.
Nah, sekarang dijadikan satu di Permenkumham 29 tahun 2021 tersebut. Kemudian juga membahas tentang peraturan izin tinggal yang terbaru dan tata cara yang terbaru juga. Oke, itu tadi ya. Iya. Secara singkat tentang izin tinggal. Nah, kemudian sebenarnya kan aturan keimigrasian tentang izin tinggal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, untuk melaksanakan itu kan diperlukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru adalah Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal. Nah, kira-kira aturan apa yang bisa diambil atau hal-hal aturan-aturan baru apa yang untuk diketahui masyarakat seperti itu? Silakan, Mas Yogi. Untuk peraturan terbaru ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2021 itu ada beberapa perubahan. Di antaranya untuk alih status yang sebelumnya berdiri sendiri peraturannya sekarang sudah dijadikan satu pada peraturan terbaru tersebut yaitu Permenkumham 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal. Kemudian ada beberapa tambahan lagi mengenai persyaratan maupun tata cara permohonan. Kemudian mungkin untuk lebih khususnya pada visa kunjungan, pemegang visa kunjungan. Jadi nanti yang mulanya visa kunjungan ini akan dijadikan izin tinggal kunjungan ya kan. Yeah. Nah, pada sebelum peraturan menteri ini visa kunjungan ini dapat diperpanjang sampai 4 kali. Jadi 4 kali perpanjangan itu 30 hari dapatnya. Jadi total tinggalnya bisa 180 hari. Tapi di peraturan yang terbaru ini kita hanya mengakomodasi 2 kali perpanjangan. Perpanjangan 60 hari. Jadi kita mengurangi jumlah kedatangan ke kantor imigrasi seperti kayak kemudahan bagi mereka. Jadi tinggal sekali datang bisa langsung dapat 2 bulan istilahnya kayak gitu. Oke, jadi awalnya dengan jumlah hari yang sama tapi yang kedatangan untuk mengurus perpanjangannya itu menjadi singkat. Kira-kira begitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk biayanya sendiri? Kalau untuk biayanya juga ada perubahan. Kalau yang sebelumnya itu 500.000 per perpanjangan, yang sekarang ini 2 juta. Jadi mungkin memang lebih mahal, tapi mungkin lebih manfaatnya lebih enak juga kan? Oke, baik. Oke, nah ada yang menarik nih, Mas Yogi sama Mbak Yusvia ya, terkait tentang arahan pemerintah kalau misalkan layanan keimigrasian untuk dipermudah, khususnya tentang visa dan izin tinggal. Nah, kira-kira apa upayanya atau responnya dari imigrasi sendiri? Dari instruksi Presiden itu kan masalah kemudahan dalam investasi bagi investor asing ya. Ya. Atas hal tersebut, imigrasi mengeluarkan surat edaran yang isinya mengenai kebijakan keimigrasian, menyederhanakan birokrasi dan kemudahan dalam investasi bagi penanam modal di Indonesia. Di antaranya yaitu ada perubahan dalam proses permohonan izin tinggal yang sebelumnya melalui kantor wilayah, sekarang langsung menuju ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kira-kira seperti itu, ada penyederhanaan dalam proses pengajuannya. Oke, jadi selain daripada penyederhanaan terhadap proses pengajuannya, artinya yang sebelumnya makan waktu gitu ya kira-kira, sekarang dipersingkat seperti itu ya? Kayak potong alur gitu loh Mas. Jadi yang awalnya kan kita bagi alih status atau perpanjangan yang membutuhkan persetujuan kantor wilayah dulu, itu kita tetap sepengetahuan kantor wilayah tapi langsung kita arahkan ke direktorat. Nah, jadi nanti ada seperti tembusannya ke kantor wilayah. Jadi tidak menutup, maksudnya tidak memotong birokrasi, namun tembusan. Jadi langsung kita jalan 2 tujuan. Oke, baik. Jadi lebih cepat nanti prosesnya. Sampai berapa hari untuk yang terbaru ini? Menjadi berapa hari? Nah, ini ya yang benar-benar sebuah inovasi yang dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, karena sebelumnya ini kita kan membutuhkan beberapa waktu untuk pembuatan surat sampai kantor wilayah, itu sekitar memakan waktu 1 minggu. Tapi kalau yang kali ini kita harus wajib banget setelah foto itu
harus surat itu sudah dikirim ke Jakarta. Jadi pengurusan di total dapat persetujuan sekitar 5 hari kerja. Sekitar 5 hari kerja. Jadi dia masukin berkas, nanti dia langsung bayar, 2 hari berikutnya dia datang untuk foto. Pada hari itu kita buat suratnya juga, nanti dia surat itu akan kami kirim ke Jakarta, nanti dari Jakarta pun akan membuat surat persetujuan yang dikeluarkan oleh mereka. Nanti surat itu akan kami proses 1 hari setelah surat itu. Oke, keren sekali ya. Jadi awalnya yang berminggu-minggu cukup 5 hari aja ya. Iya.